Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing kembali ya sesuatu yang menarik ya tentang reproduksi sapi perah ya. Jadi ini merupakan salah satu pintu masuk bagaimana supaya ternak kita bisa berproduksi, artinya bisa diperah. Bisa diperah tentunya berharap ada susunya. Oke. Nah, sistem reproduksi sapi perah sangat penting untuk apa? Untuk menjaga produktivitas dalam produksi susu ya, siklusnya atau siklus reproduksi yang efisien akan memastikan kelahiran anak sapi secara teratur, tidak boleh terlambat ya, yang mempengaruhi produksi susu dan kelangsungan peternakan. Jadi untuk sapi perah itu tidak ada pembatasan mengenai kelahiran ya, tidak ada KB-nya ya. Kita berharap justru sebaliknya, kalau kita terlambat ya itu malah justru sangat merugikan, terutama biaya pakan tentunya ya. Nah, berikut ini ya secara umum mengenal sistem reproduksi pada sapi perah. Yang pertama itu ada organ reproduksi betina ya. Terdiri dari ovarium ya, organ yang menghasilkan sel telur nantinya atau ovum, dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Kemudian yang berikutnya adalah dikenal dengan tuba falopii ya, atau saluran tempat di mana sel telur berjalan nanti ya dari ovarium menuju ke uterus, itu harus melalui tuba falopii ya. Berikutnya adalah uterus atau dikenal dengan rahim kalau di bahasa Indonesia ya, tempat nantinya akan berkembang janin atau embrio selama masa kebuntingan. Nah, sementara berikutnya adalah serviks ya, bagian penghubung antara uterus dan vagina yang akan berperan penting dalam melindungi uterus dari infeksi misalnya ya. Nah, yang berikutnya adalah vagina yang merupakan saluran tempat terjadinya kopulasi dan jalur lahir untuk anak sapi nantinya ya, kalau partus dia. Oke, kita akan bicarakan siklus estrusnya atau dikenal dengan siklus birahi ya. Nah, sapi perah yang mengalami siklus estrus atau yang berulang setiap 21 hari rata-rata ya, dengan durasi sekitar 18 sampai 24 jam. Ya, sangat cepat sekali kalau terlewatkan. Kemungkinan untuk bunting itu relatif rendah nantinya. Nah, dimulai dari proestrus ya, di mana periode persiapan biasanya berlangsung sekitar 2-3 hari sebelum estrusnya. Terjadi peningkatan produksi hormon estrogen ya. Nah, pada berikutnya adalah estrus masa birahi. Nah ya, di mana sapi betina siap menerima kawin pejantan atau diinseminasi buatan. Nah, bagaimana ciri-cirinya ya? Sapi yang berada di estrus ini termasuk gelisah, mengeluarkan lendir ya dari vulva, dan sering mencoba menaiki sapi lainnya. Nah, kalau di daerah Jawa ada istilah yang untuk memudahkan mereka ya, ada istilah abang, apuh, anget, ayit ya. Abang itu memerah organ ininya ya, vaginanya. Abang, apuh itu bengkak ya. Hangat kalau dipegang itu hangat, ayit itu keluar lendir ya. Yang kelima kadang-kadang ditambahkan angot ya, dia suka teriak-teriak ya. Nah, itu angot ya, jadi memanggil-manggil ini, tapi sapi ya. Kemudian berikutnya adalah periode metestrus ya, metestrus ya. Setelah estrus, ketika tubuh mulai memproduksi progesteron untuk mendukung kebuntingan nantinya.
Kemudian berikutnya periode di estrus ya. Periode ini di masa korpus luteum aktif dan progesteron dominan untuk menjaga kebuntingan nantinya. Nah, jika terjadi pembuahan atau proses fertilisasi pada ternak yang kita pelihara. Nah, memang untuk sapi perah ini titik tolaknya itu di dalam entah peternak ataupun perusahaan itu adalah di deteksi birahi ya. Kalau misalnya bisa kita inseminasi atau kita awal kawin alam itu sesuai waktunya tepat, insya Allah kebuntingannya, tingkat keberhasilan kebuntingan itu akan tinggi ya. Pada umumnya untuk sapi perah itu kita lakukan inseminasi buatan atau IB. Nah, apa itu inseminasi buatan? Adalah teknik umum yang digunakan pada sapi perah untuk meningkatkan kualitas genetik ya dan mengontrol proses reproduksi ya, baik yang diproduksi di Lembang ataupun Lembang ini Jawa Barat ya, di Bandung, kemudian atau yang dari Singosari ya, di Malang ya, Jawa Timur. Nah, prosedur ini melibatkan penyuntikan ya semen sperma dengan gun kateter dari sapi pejantan unggul, nanti biasanya di collecting, diproduksi ya dalam saluran reproduksi sapi betina ya. Waktu inseminasi buatan idealnya dilakukan 12 jam setelah tanda-tanda estrus itu terlihat ya. Jangan sampai terlambat, nanti kemungkinan kebuntingannya itu akan menurun. Nah, yang keempat itu kebuntingan. Lama kebuntingan pada sapi perah adalah kisaran 283 hari atau 9 bulan ya. Selama masa kebuntingan perhatian khusus harus diberikan pada pakanannya atau makanannya dan kesehatan sapi ya, agar pertumbuhan janin atau embrio yang optimal nantinya ya, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sapi menjadi sakit ataupun nanti setelah partos atau kelahiran juga terjadi sakit sapinya, ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian yang kelima itu puerperium dan laktasi. Jadi setelah melahirkan ataupun partus, sapi perah memasuki masa laktasi, yaitu periode di mana produksi susu mencapai puncaknya ya, masa laktasi dikenal ya. Pada waktu yang sama, sistem reproduksi sapi mengalami pemulihan atau puerperium ya. Jadi pemulihan yang baik sangat penting agar sapi kembali ke siklus estrus dan bisa dikawinkan lagi. Nah, untuk sapi perah perlu kita ingatkan, perlu kita pahami bersama, upayakan jangan sampai terlambat ya masa kawinnya atau di IB ya. Tidak boleh terlalu lama ya, 40 hari kalau memang sudah estrus kembali, atau estrusnya itu tidak boleh terlambat, kita kawinkan ya. Nah, yang keenam ya, ini yang masalah yang mungkin sering terjadi di reproduksi secara umum. Nah, ada istilah infertilitas ya, bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya, majir kalau bahasa ininya, atau steril ataupun tidak bisa bunting ya. Jadi bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk nutrisi yang buruk ya, pakannya tidak terjamin misalnya, kemudian gangguan hormonal yang mungkin terjadi, atau penyakit reproduksi yang mungkin menginfeksi sapi kita. Nah, berikutnya itu adalah retensi plasenta, terjadi ketika plasenta tidak keluar dalam waktu 12 jam setelah kelahiran. Ini berpotensi menyebabkan terjadinya infeksi ya. Ini harus ditangani dengan baik ya. Kalau diupayakan ada dokter hewan atau mantri hewan yang mempunyai pengalaman ya, supaya bisa tertangani. Yang berikutnya adalah yang sering menjangkiti itu adalah mastitis ya. Meskipun lebih terkait dengan laktasi, mastitis juga bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi ternak sapi perah, dan ini banyak kasus, banyak terjadi mastitis. Kalau bisa ya jangan sampai terkena mastitis ya, bukan maskario karena pengobatannya sulit, dan biasanya kalau sudah kena mastitis susunya tidak bisa dipakai
ya harus dibuang. Kemudian juga produksinya jelas itu ya tidak akan tinggi atau bahkan menurun ya, dan bahkan sapi itu kasihan ya, sakit ya, meranah dia. Nah, berikutnya adalah ke siklus estrus nih ya, siklus birahi. Siklus estrus atau siklus birahi pada sapi betina adalah proses fisiologis yang berulang secara berkala dan menandakan kesiapan sapi untuk kawin. Jadi pemahaman tentang siklus ini sangat penting dalam manajemen reproduksi sapi perah ya, terutama untuk menentukan waktu yang optimal nantinya, apakah kita melakukan inseminasi buatan atau kita lakukan perkawinan alami kalau kita punya pejantan. Nah, siklus estrus pada sapi berlangsung sekitar 21 hari ya, dengan beberapa variasi dan dibagi menjadi 4 fase utama ya. Yang pertama itu proestrus 2-3 hari. Ciri-cirinya pada fase ini folikel di ovariumnya mulai berkembang dan kadar hormon estrogennya meningkat secara bertahap. Kemudian sapi mulai menunjukkan tanda-tanda awal birahi seperti sedikit gelisah dan menunjukkan minat terhadap sapi yang lain ya, walaupun sama-sama sapi betinanya ya. Kemudian kalau perubahan fisiologis yang muncul ya, ovarium mempersiapkan ovulasi dengan pertumbuhan folikel tentunya. Kemudian vagina, vulva mulai mengalami pembesaran dan pengeluaran lendir ya. Kalau digampangkan abang, apo, anget, ayit tadi ya, atau angot nantinya. Nah, estrus ya, sekitar waktunya tidak terlalu panjang, kisarannya 18 sampai 24 jam ya. Ciri-ciri fase ini merupakan fase birahi yang sebenarnya, di mana sapi betina siap menerima proses kopulasi atau perkawinan. Nah, pada saat estrus ini sapi menunjukkan tanda-tanda birahi yang jelas seperti berdiri, diam saat dinaiki sapi yang lain atau standing heat ya. Kemudian mengeluarkan lendir ya, jernih dari vulva ya. Kemudian lebih aktif, sering menaiki sapi lainnya, gelisah dan mengibas-ngibaskan ekornya. Kemudian inseminasi buatan sebaiknya dilakukan pada pertengahan fase estrus ya, sekitar 12 jam setelah tanda birahi pertama teramati, karena ini merupakan waktu yang optimal untuk terjadinya proses pembuahan atau dikenal dengan proses fertilisasi. Nah, kemudian perubahan fisiologis. Nah, ovulasi terjadi 10-14 jam setelah fase estrus berakhir ya. Estrogen akan mencapai puncaknya yang menyebabkan perilaku birahi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu dikenal dengan estrus ya, 3-5 hari ya. Ciri-cirinya adalah pada fase ini sapi betina telah melewati fase birahi dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ingin kawin. Nah, kadang-kadang terdapat sedikit pendarahan dari vulva yang normal setelah estrus. Kemudian perubahan fisiologis ya, setelah ovulasi, folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum yang mulai memproduksi hormon progesteron untuk mempersiapkan tubuh jika terjadi kebuntingan nantinya. Kemudian progesteron berfungsi untuk menjaga dan mendukung kebuntingan dengan menjaga kondisi uterus. Nah, yang keempat di estrus ya, 12 sampai 15 hari. Ciri-cirinya ini adalah fase terpanjang dari siklus estrus, di mana korpus luteum aktif memproduksi progesteron. Kemudian sapi berada dalam kondisi tenang ya, tidak menunjukkan tanda-tanda birahi karena tubuhnya itu akan mempersiapkan kemungkinan kebuntingan ya. Nah, sementara untuk perubahan fisiologis, jika terjadi pembuahan atau fertilisasi ya, korpus luteum terus memproduksi progesteron untuk apa? Untuk mempertahankan kebuntingan yang terjadi. Nah, jika tidak ada pembuahan atau fertilisasi, maka apa yang terjadi? Maka korpus luteum akan mengalami regresi atau mati ya, dan siklus estrus dimulai kembali dengan penurunan progesteron dan peningkatan estrogen kembali. Nah,
Kemudian tanda-tanda sapi birahi ini ya, ini sangat penting ya, siapapun itu peternak ataupun siapapun ya yang praktisi di bidang peternakan sapi perah ya. Nah, tanda-tanda sapi birahi ini ya, selain fase-fase di atas, penting untuk mengenali tanda-tanda birahi pada sapi perah ini adalah menentukan nanti apakah berhasil atau tidak di dalam proses IB ataupun kawin alam. Nah, biasanya ternak sapi itu berdiri diam saat dinaiki sapi lainnya, tanda-tanda utama itu ya. Kemudian aktivitas meningkat ya, sering berjalan ataupun melompat, kemudian mengibas-ngibaskan ekor lebih sering, kemudian lendir jernih keluar dari vulva, kemudian vulva tampak lebih bengkak dan merah ya, kemudian menurunnya produksi susu sementara. Nah, jadi kalau di beberapa tempat seperti kita katakan adalah 4A atau 5A ya, abang ya, abang itu merah, apuh itu bengkak, hangat itu kalau dipegang agak hangat, ayit itu keluar lendir, dan kadang ditambah dengan angot, sering bengok-bengok. Apa bengok-bengok ya, sering teriak-teriak ya. Nah, faktor yang mempengaruhi siklus estrus ini, yang pertama jelas itu dipengaruhi oleh nutrisi ya. Jadi kesehatan dan keseimbangan nutrisi sangat penting ya untuk mendukung siklus estrus yang normal. Kesehatan reproduksi ataupun infeksi atau gangguan pada organ reproduksi bisa mempengaruhi siklusnya. Nah, kemudian lingkungan ya, stres seperti suhu tinggi atau perubahan mendadak dalam rutinitas bisa menyebabkan anestrus, tidak adanya siklus birahi ya, ataupun silent heat. Birahi tenang itu bisa terjadi kalau di dalam manajemen pengelolaan lingkungan ataupun tata laksananya kurang baik ya. Sekarang kita jelaskan tentang hubungan antara reproduksi dan produksi susu. Ini sangat penting juga ya. Jadi hubungan antara reproduksi dan produksi susu ini pada sapi perah sangat erat ya, dan saling mempengaruhi. Jadi siklus reproduksi yang sehat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan laktasi dan produksi susu tentunya ya. Kita berharap optimal nantinya. Sementara produksi susu yang tinggi juga dapat mempengaruhi kemampuan sapi untuk bereproduksi. Kemudian memahami keterkaitan antara keduanya yang penting dalam manajemen peternakan sapi perah untuk memaksimalkan produktivitasnya. Nah, berikut ini beberapa aspek yang menjelaskan hubungan antara reproduksi dan produksi susu. Yang pertama, kebutuhan reproduksi untuk memulai laktasi ya. Jadi awal laktasi ataupun produksi susu pada sapi perah hanya dimulai setelah sapi melahirkan atau partus. Ini yang harus dipahami ya. Kalau sapi tidak melahirkan, jangan berharap ya, sapinya mengeluarkan susu. Nah, setiap periode laktasi diawali oleh kebuntingan dan kelahiran yang merangsang hormon seperti prolaktin dan oksitosin untuk memicu produksi susu. Nah, keseimbangan hormonal ya, peristiwa reproduksi seperti kebuntingan, partus ya, dan penyusuan sangat terkait dengan perubahan kadar hormon yang mempengaruhi produksi susu, di mana proses reproduksi memastikan kelanjutan laktasi yang optimal dalam siklus produksi. Berikutnya adalah efek produksi susu yang tinggi terhadap reproduksi. Jadi penurunan kesuburan ya, misalnya produksi susu yang tinggi terutama pada sapi perah modern seperti Holstein ya, sering dikaitkan dengan penurunan kesuburan. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan energi untuk menghasilkan susu arahnya ya, yang bisa nanti mengganggu siklus estrus dan menunda kebuntingan ya. Bisa saja terjadi silent heat atau birahi tenang ya. Nah, sapi dengan produksi susu yang sangat tinggi sering mengalami anestrus atau tidak birahi, karena tubuh mengalokasikan lebih banyak energi ya untuk apa? Untuk produksi susu daripada untuk proses reproduksi itu sendiri. Nah, kegagalan ovulasi karena ketidakseimbangan hormon yang terjadi antara penggunaan energi yang tinggi tentunya untuk produksi untuk mendukung produksi susu. Nah,
Kondisi tubuh sapi itu sendiri atau dikenal dengan body condition score atau BSC pada sapi yang menghasilkan susu dalam jumlah besar sering mengalami penurunan kondisi tubuh ataupun kehilangan berat badan pasca melahirkan yang dapat menghambat pemulihan reproduksi dan menurunkan kemungkinan kebuntingan. Jadi harus diawasi dengan ketat, kemudian kita membuat formulasi yang tepat tentunya untuk mendukung produksi susu yang tinggi pada ternak yang kita pelihara. Kemudian pengaruh nutrisi terhadap reproduksi dan produksi susu. Jadi keseimbangan energi. Sapi perah yang mengalami defisit energi atau negatif energi balance ya pada awal laktasi, terutama pada saat reproduksi atau saat produksi susu, mencapai puncaknya bisa mengalami masalah reproduksi seperti anestrus, cystic ovarian disease ataupun kegagalan kebuntingan. Kemudian nutrisi tentunya yang tepat sangat penting untuk apa? Untuk mendukung keseimbangan energi antara produksi susu dan pemulihan reproduksi pada sapi yang kita pelihara. Yang berikutnya yang sering terjadi juga ketosis sapi yang dengan produksi susu tinggi yang tidak mendapatkan asupan energi cukup bisa mengalami ketosis yang berakibat buruk tentunya pada kesehatan reproduksi menunda estrus dan mengurangi tingkat keberhasilan kebuntingan. Ini ketosis ini banyak benda-benda keton yang secara fisiologis itu mengganggu nantinya pada sapi sapi perah kita. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh kesehatan reproduksi terhadap produksi susu. Jadi masalah reproduksi ini misalnya gangguan seperti metritis retensi plasenta atau endometritis setelah kelahiran dapat memperpanjang masa pemulihan dan mempengaruhi produksi susu. Misalnya endometritis dapat menyebabkan penurunan efisiensi reproduksi dan memperlambat pemulihan setelah melahirkan, sehingga mengurangi potensi produksi susu pada laktasi berikutnya. Kemudian berikutnya adalah retensi plasenta atau infeksi uterus dapat mempengaruhi kesehatan umum pada sapi yang kemudian menurunkan produksi susu. Kemudian penurunan produksi setelah masalah reproduksi ini jadi jika sapi tidak berhasil bunting kembali dalam waktu yang diharapkan, misalnya dalam waktu 85 bahkan sampai 100 hari setelah melahirkan, maka produksi susu bisa mulai menurun karena sapi secara alami akan mulai memasuki periode pengeringan tanpa kebuntingan yang baru. Ini sangat disayangkan dan itu akan sangat merugikan peternak Kemudian pengaturan siklus reproduksi untuk optimal untuk memproduksi susu tentunya yang optimal. Nah, tentunya kita harus lakukan manajemen siklus reproduksi. Jadi peternak biasanya berusaha mengatur interval kelahiran sekitar 12 sampai 14 bulan. Kalau bisa jangan lebih Jadi 12 sampai 14 bulan untuk memastikan sapi tetap memproduksi susu secara konsisten secara reguler nantinya. Nah, itu sebagai patokan. Jadi peternak ini harus intervalnya melahirkan kisarannya 12 sampai 14 bulan. Sapi perlu dibuahi dalam waktu 85 sampai 100 hari setelah melahirkan untuk mempertahankan interval ini. Jika siklus ini terganggu, misalnya sapi tidak bunting, produksi susu dapat menurun lebih awal daripada yang diharapkan nantinya. Kemudian berikutnya adalah periode laktasi dan fase pengeringan. Produksi susu akan mencapai puncaknya kisarannya antara 40 sampai 60 hari ini masa puncak dari produksi susu itu setelah melahirkan. Kemudian secara bertahap itu mulai menurun. Nah, bagaimana strategi kita penurunan produksi susunya itu jangan sampai curam ini yang tugas kita bersama. Nah, jika reproduksi berhasil, sapi akan kembali hamil dan sebelum melahirkan berikutnya sapi akan memasuki periode pengeringan atau dry period yang penting untuk mempersiapkan laktasi berikutnya. Yang keenam itu pengaruh ketidakseimbangan hormon. Jadi
hormon yang terlibat dalam reproduksi seperti progesteron dan estrogen ya, juga mempengaruhi produksi susu. Nah, ketidakseimbangan hormon bisa mempengaruhi siklus reproduksi sekaligus produksi susu. Misalnya ya, kadar progesteron yang tinggi selama kebuntingan membantu memelihara kebuntingan, tetapi setelah melahirkan kadar progesteronnya harus menurun untuk memungkinkan sapi akan memasuki siklus laktasi yang baik ya. Jadi yang berikutnya adalah pengaruh laktasi terhadap waktu kebuntingan kembali. Jadi pengaruh laktasi pada estros ya. Laktasi yang intensif dapat menunda kembalinya siklus estros atau birahi. Jadi produksi susu yang tinggi bisa menghabiskan banyak energi yang bisa menunda ovulasi dan estros. Nah, dalam hal ini reproduksi akan tertunda nantinya. Nah, memperpanjang jarak kelahiran berikutnya dan mempengaruhi periode susu jangka panjang nantinya secara keseluruhan ya. Jadi pengaruh stres laktasi misalnya ya, produksi susu dalam jumlah besar juga menciptakan tekanan metabolik pada sapi yang bisa menyebabkan apa? Stres dan gangguan reproduksi nantinya. Sapi ya yang stres ya, tidak hanya manusia saja, tidak hanya orang juga ya. Jadi mungkin memiliki tingkat kebuntingan yang lebih rendah dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali bunting nantinya. Kemudian ini ya bisa digambarkan bahwa reproduksi dan produksi susu pada sapi perah saling bergantung ya. Laktasi dimulai setelah melahirkan dan produksi susu yang optimal tergantung pada keberhasilan reproduksi. Di sisi lain ya, produksi susu yang terlalu tinggi bisa berdampak pada apa? Berdampak negatif ya pada reproduksi, terutama jika tidak diimbangi dengan nutrisi yang tepat ya. Kemudian manajemen atau tata laksana yang baik terhadap kesehatan reproduksi, nutrisi ya, serta siklus kebuntingan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi susu dan kesuburan sapi perah yang kita pelihara. Mungkin untuk sementara ya, nanti kita lanjut lagi ya, kita cukup sekian ya, tetap semangat, berbahagia ya, memperjuangkan bagaimana produktivitas ternak kita terutama sapi perah itu bisa meningkat dan terus berdaya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.